Bersihkan ini. Aku kepanasan. Aku demam. Malam ini? Temani aku malam ini? Kalau kamu merasa panas, keluar saja. Cari orang untuk melampiaskan emosi. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tahu. Sedang retret spiritual. Aku tidak mood untuk memuaskanmu. Sayang, bukannya kamu yang ingin retret spiritual? Ambil tasbih ini. Simpanlah. Kalau kamu bertingkah dan membuatku kesal, kamu kembalikan 1 biji padaku. Aku akan memaafkanmu. Tapi kalau kamu mengembalikan seluruh untaiannya, tidak ada jalan kembali. Selama 3 tahun, aku sudah seperti bucin, selalu siap melayanimu, mendampingimu ke acara-acara, membuatkanmu sup ayam. Hidup seperti ini sudah cukup. Aku pergi. Ibu Citra, aku akan kembali berpraktik. Benarkah? Itu kabar yang luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, banyak sekali orang yang mengantri, menunggu Bapak menerima kasus. Siapa sangka, aku ini ahli hukum pidana yang dulu menghancurkan lawan di pengadilan. Silas, Selama bertahun-tahun ini, apakah Nina tahu siapa dirimu yang sebenarnya? dia tidak perlu tahu. Aku sudah memutuskan untuk menceraikannya. Pertemuan kita berikutnya akan terjadi di ruang sidang. Leo, aku kebanyakan minum. Jam pudakku. Nina, sudah 3 tahun loh. Kamu masih nggak suka Leo? Ah, yang benar. Nina suka cowok yang ambisius, ganteng, dan mumpuni. Kayak Dion. Lihat kan, udah berapa tahun, Nina masih aja nggak bisa move on. Tapi, dulu, kenapa kamu milih Leo? Kenapa? Soalnya, Lagi ngapain? Kamu tahu banget lagi ngapain? Hari ini, gue bakal bikin kamu bayar semua yang kamu utang ke gue 2 tahun lalu. Kamu yang bantu cewek itu menangin kasusnya sampai gue kehilangan segalanya. Hari ini kamu mati. Stop. Ibu Nina, apa ibu baik-baik saja? kenapa? Kenapa kamu harus pergi? Ibu Nina, kayaknya ibu salah orang. Aku yang akan jagain kamu. Ayo kita nikah. Nikah? Apapun yang kamu lakukan sekarang, kerja aja buat aku. Jadi asisten pribadi aku. Urusin semuanya buat aku. Sensiap bulan. Aku bayar kamu 10.000 rupiah.
Dia nggak akan ninggalin aku. Apa Panyang. Kulakukan padanya. Baiklah, ayo kita pergi. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Lagi ngapain sih? Bukannya kamu seharusnya sedang retret spiritual? Dion. Tolong jangan tinggalkan aku. Kamu suka dia sampai segitunya? Kalau kamu suka dia sampai segitunya. Kalau begitu, tanda tangani ini. Nina Hayes, selamat juga untukku. Setelah kita melewati masa tunggu 1 bulan dan mendapatkan akta cerai, kita berdua akhirnya akan bebas. Dion. Dokter, selain pria di foto ini, aku tidak tertarik pada pria lain manapun. Ini adalah blokade psikologis. Kalau mau mengobatinya, sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini penyakit? Kalau ini penyakit, maka aku tidak akan pernah sembuh darinya. Kalau aku tidak bisa menikahi Dion, maka tidak penting akhirnya aku dengan siapa. Itu cinta pertamanya, orang yang sangat dia sukai. Kamu pasti. Suami Nina, aku Dion, teman lama. Jadi, dia ada di rumah? Ya, Ada. Silakan masuk. Dion. Ada apa yang bawa kamu ke sini? Ayo kita pergi. Saat ini, tidak ada satupun pengacara yang berani menyentuh kasus perceraianku. Maukah kamu membantuku? Aku tahu. Ini permintaan yang berat. Tidak masalah. Sama sekali tidak. Ibu Pamela, aku ingin kamu memindahkan semua kasus yang sedang kutangani saat ini. Mulai sekarang, aku akan fokus hanya pada kasus perceraian Dion. Ibu Nina, kasus ini sudah terkenal sebagai jalan buntu di kalangan kita. Selain itu, keahlian ibu ada di kasus pidana. Tidak perlu mengambil risiko dengan kasus perdata yang sangat mungkin kalah dan merusak rekor kemenangan sempurna ibu. Itu akan merusak reputasi profesional ibu. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan cari pengacara lain.
Dion. Aku akan membawa kasus ini sampai tuntas. Fokus saja mempersiapkan tur konsermu. Jangan khawatir. Kalau itu keputusan ibu, saya sarankan, ibu temui rival lama ibu itu, Silas. Dia sudah menangani kasus perceraian. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dia tak pernah kalah. Timui dia. Dia pasti akan memberi ibu saran yang sangat solid. Seseorang yang bangga seperti Nina Hayes, seberapapun dia menyukai Dion, tidak akan pernah meminta bantuan pada rival lamanya. Kirim nomornya lewat pesan. Mungkin. Kuma Silas terlalu sibuk, jadi dia tidak angkat telepon. Nanti aku telepon lagi. Tisu dapur di mana? Aku ambilkan. Dion, silakan duduk. Leo, bisa tolong ambilkan tisu dapur? Jadi kamu tidak pernah menyimpan nomorku. Pantas saja kamu tidak sadar itu aku yang menelepon. Orang yang kamu cari selama ini adalah aku. Dion, aku akan minta kontak Silas ke orang lain saja. Jangan gawat. Kalau telepon itu tersambung, identitasku sebagai Silas akan terbongkar. Bapak Dion, untuk kasus perceraian Jiang Cheng, penggugat perlu menyediakan beberapa bukti. Kok kamu tahu semua ini? Aku lulusan Fakultas Hukum Universitas Hadrian. 3 tahun lalu, ada berkas kasus perceraian yang sangat mirip dengan kasus Bapak Dion. Pengacara di kasus itu memanfaatkan ketentuan tertentu dalam hukum internasional. Pria yang sekarang ini sama sekali tidak seperti Leo Vance yang dulu ku kenal. Sebenarnya dia ngapain aja sebelum berhenti kerja? Lagi pikir apa? Nggak ada. Jadi, menurutmu, rencana Bapak Leo akan berhasil? Akan. Dion, untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu. Leo, bisa tolong bersihkan kamar tamu di sebelah kamar tidur utama. Dion bisa tinggal di sana. Terima kasih, Nina. Aku sangat tersentuh. Silakan, anggap saja rumah sendiri. Aku selalu bilang, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. TAPI. Aku tinggal di sini. Nggak ganggu kalian? Enggak. Sebenarnya, selama bertahun-tahun kami menikah, Leo dan aku selalu tidur di kamar terpisah. Kalau begitu, terima kasih, Bapak Leo. Dion, panggil saja Leo. Dia dan aku. Hubungan kami tidak sedekat itu. Dion, panggil saja Leo. Kalau soal dia dan aku, kami sama sekali tidak dekat. Leo, Vance, silakan duluan. Bapak Dion, ini kamarmu. Leo Vance, kamu yakin kamarku di sini? Maksudmu apa? Ya seperti yang kamu dengar. Sungguh, aku tidak paham. Apa gunanya kamu memonopoli kamar tidur utama itu? Nina tidak mencintaimu, tahu, dan dia tidak akan tidur denganmu. Tapi dia mencintaimu. Kalau begitu izinkan aku bertanya, Bapak Dion, kenapa kamu menikah dengan orang lain? Kenapa? Jelas saja. Wanita yang kunikahi lebih banyak, rasanya. Tapi aku bosan dengannya. Waktunya ganti selera. Kalau soal pernikahan, tentu aku akan memilih seseorang seperti Nina Hayes, wanita naif yang kaya raya. Dia dan aku akan segera menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Jika Nina menceraikanku, dia harus memberikanku 70% aset. Itu jawaban untuk pertanyaanmu tadi, Bapak Dion. Soal kamar tidur, aku tidak memonopolinya. Itu awalnya adalah bagian dari asetku. Apa katamu? 70% aset jatuh ke tanganmu.
Apa yang kamu lakukan? Kembalikan dokumenku. Aku akan pergi sekarang. Dion, kenapa lenganmu? Cek. Pergi di ballot. Bukan urusanmu. Leo Vance, apakah kamu? Kenapa kamu melukai Dion? Nina, kita bersama selama 3 tahun. Apa kau tidak mengenalku sama sekali? Maksudmu Dion sengaja melukai dirinya sendiri, hanya untuk menjebakmu? Kamu percaya setiap kata yang dia ucapkan, tapi tidak satu pun kata dariku? Leo, luka ini, apa ini beneran? Dia yang melukai dirinya sendiri. Sudah. Dion baru saja diusir. Keadaannya sangat buruk. Leo, apa kamu punya hati? Tolong, jangan bertengkar karena aku. Kuma, aku cuma nggak punya tempat lain buat pergi. Jangan khawatir. Dion, kamu bisa tinggal selama yang kamu butuhkan. Aku akan di sini bersamamu. Ini rumahku. Acarangku. Pergi. Ini terakhir kalinya aku bilang ini. Aku nggak ngapa-ngapain. Baiklah. Kalau gitu aku cuma akan pura-pura. Kamu nggak ngapa-ngapain. Nina, Apa itu? Ini santai tasbih yang dia kasih ke aku. Dia bilang, selama aku punya tasbih ini, apapun yang aku lakukan, dia akan memaafkanku. Oh, beneran? Coba aku lihat. Oak, istirahatlah di kamarmu. Sakit? Nina, kamu akan menyesali ini. Dion akan tinggal di sini sementara. Aku harap kamu bersikap sopan. Apa? Kamu mau aku pindah? Tentu saja tidak. Kalau kamu pergi, Dion akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia baik banget. Dia nggak akan kuat. Dia baik hati. Kamu suka Silas. Dia idolaku. Leo, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Santai aja. Kamu akan selalu jadi suamiku. Kamu nggak perlu coba menaklukkan hatiku. Atau memaksakan punya kesamaan minat. Dengan meniru Silas. Walaupun aku belum pernah ketemu rivalku ini. Dia levelnya beda. Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru orang kayak kamu. Yang nggak ada yang bisa dilakukan dengan benar. Bisa tiru. Bagaimana kalau ku beritahu? Aku Silas. Tunggu, APA. Kamu Silas? Leo, jangan berhayal. Pria seperti Silas, Vegeta Memesona, Vegeta Semerlang. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Kamu selalu begitu rendah hati. Yang kusuka, justru kerendahan hatimu itu. Jadi tetaplah, menjadi dirimu yang sekarang. Kalau kata-kataku menyakitimu, hadapi saja. Apa kamu benar-benar harus menangani kasus Dion? Ya. Pastinya. Ibu Nina, aku Silas. Kudengar kamu mencari aku untuk konsultasi perceraian. Aku sudah mengumpulkan beberapa informasi berguna dan mengirimnya ke emailmu. Dion, kabar baik. Silas setuju membantu kita. Dengan kiliannya di pihak kita. Perceraian itu sudah pasti jadi milikmu. Kasus perceraian Dion berjalan sangat lancar. Makan malam nanti adalah undangan khusus darinya. Dia bersikeras aku membawamu. Jangan membuat masalah. Masalah apa yang bisa kubuat? Pria
Iya, itu keren sekali. Bu, ceritakan tentang pria itu dong, Bu. Dia bilang namanya Dion Croft. Aku cari tahu di internet. Terkadang, informasi di internet tidak terlalu akurat. Sebenarnya, dia lahir dari keluarga musisi. Sejak usia 2 tahun, dia mulai berlatih biola. Setiap kompetisi setelahnya, dia selalu juara pertama. Dia langsung diterima di jurusan musik Universitas Giok. Jenius sekali dalam seabad. Bahkan sebelum lulus, dia diambil sebagai pemain biola. Anak didiknya. Kak, kok kamu tahu banyak sekali tentang dia? Jangan-jangan kamu naksir dia? Bu, kok kamu tahu banyak sekali tentang dia? Kamu suka dia ya? Huan, jangan bicara seperti itu. Dia sudah menikah. Terus kenapa kalau iya? Nina Hayes tidak pernah berbohong. Jadi, saat seorang anak bertanya seperti itu, diamnya saja sudah cukup sebagai jawaban. Apa yang lucu? Kalian berdua terlihat sangat senang. Tidak ada apa. Hanya mengobrol. Dion, lama tidak bertemu. Kamu semakin hebat. Terima kasih, Nina. Nina, sudah lama sekali aku tidak ke sini. Ayo jalan-jalan denganku. Aku akan cari meja untuk kita dulu. Halo, Silicon Duduk. Terima kasih. Anda adalah teman Bapak Dion dan Ibu Nina, kan? Aku ingat setelah Bapak Dion ke luar negeri, Ibu Nina selalu datang ke sini setiap kali, memesan 1 meja penuh, makanan favorit Bapak Dion, dan duduk di sini sampai kami tutup. Mereka sudah melalui banyak sekali, pasti mereka akan segera menikah, ya? Ayah. Silakan. Dion, aku ingat. Udang adalah favoritmu. Ini, aku kupas ini untukmu. Coba. Terima kasih, Nina. Leo, ini pertama kalinya dia ke restoran ini. Biarkan dia mencobanya dulu. Sudah 3 tahun kita menikah. Nina Hayes, ini pertama kalinya kamu merawatku. Dan itu semua karena Dion. Aku tidak makan udang. Aku punya alergi makanan laut. Kamu punya alergi makanan laut? Kalau begitu, waktu kamu masak di rumah, kenapa kamu selalu masak ikan dan udang? Karena kamu suka. Tapi apa yang aku suka, kamu bahkan tidak pernah menyadarinya. Hari-hari. Maaf sekali, Pak. Aku akan ambilkan salep luka bakar segera. Leo, Halo. Yari Jericho. jari-jarimu kenapa? Aku baru saja kepanasan kena sup panas. Leo, kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit sendiri dulu. Dion itu pemain biola. Tangannya adalah sumber penghidupannya. Kamu dengar, ada musisi yang menginap di bangsal VIP. Seorang pria dewasa, cuma kepanasan sedikit di ujung jarinya. Pacarnya sangat khawatir padanya. Ganti perban, janji kontrol, dia selalu menemani. Bahkan saat makan minum, dia harus menyuapinya sendiri. Payah. Waktu aku jaga malam, aku lihat beberapa kali, pacarnya duduk di samping tempat tidur. Mencium punggung tangannya, memandangnya dengan penuh kasih sayang. Cukup bikin iri. Katanya, dia sebenarnya penggakra terkenal. Dan cantik pula, bersama musisi ganteng itu, mereka pasangan yang seresai. Dibandingkan musisi di kamar satu, dia lebih kasihan, kepanasannya parah. Sudah berhari-hari, dan belum ada yang menjenguk. Sudahlah. Bukan kuma tidak menjenggaku.
Nina Hayes. Bahkan tidak mengirimiku pesan. Lagi pula, aku akan segera keluar. Aku sudah melepaskannya. Tidak peduli siapa yang dicintai Nina sekarang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Halo, Ya, hello, apakah ini Bapak Leo? ya, saya. Apakah Anda ingin membatalkannya? Tidak, saya akan lanjutkan perceraiannya. Baiklah kalau begitu. Dalam 3 hari, Anda bisa datang mengambil akta cerainya. Sempurna. Dalam 3 hari, aku bisa pergi. Pergi? Mau kemana? Nggak kemana-mana. Dokter bilang, aku bisa pulang dalam 3 hari. Karena pekerjaan sangat sibuk, aku tidak pernah punya waktu untukmu. Ayo pergi. Aku ajak kamu jalan-jalan hari ini. Dalam 3 tahun pernikahan, aku sering mengajaknya kencan. Dia selalu punya alasan untuk menolak. Apa ini kaum impulsif hari ini? Atau dia sebenarnya merasa bersalah karena membatalkan janji di restoran waktu itu dan mencoba membalasnya? Mungkinkah orang seperti dia bisa merasa bersalah? Ayo pergi. Yang ini. Dan yang ini juga. Ambil keduanya. Coba lihat. Tentu saja. Nyonya ini punya selera yang sangat bagus. Jam tangan mekanik bertatahkan berlian biru ini adalah permata koleksi kami. 1 berlian ini saja, harganya lebih dari Zeratus berlian biasa. terlihat sangat. Sempurna di tangan tuan ini. Leo, ayo coba pakai. Anda pria yang sangat beruntung, Pak, bisa menemukan seseorang yang sangat mencintai Anda dan memilihkan barang untuk Anda sendiri. Aku nggak suka jam tangan. Jangan belikan aku. Ini dia yang cocok. Tolong dibungkus. Oak, Aku tahu kamu nggak suka jam tangan. Tapi hari ini, kan ulang tahun Dion. Kado ulang tahun ini buat dia. Aku khawatir ukurannya nggak pas. Jadi aku minta tolong kamu, buat coba dulu. jadi kamu ajak aku, seorang pasien, keluar hari ini. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena hari ini ulang tahun Dion. Kamu lagi cari kado beauty ya? Selama ini, jadi aku cuma alat buat kamu? Gimana? Kakak, 1 butir nggak cukup. 2 butir. Nina, kembalikan sisa tasbihnya, sekarang. Tasbih ini kuma barang Kessel. Aku nggak pernah mikirin banyak. Mungkin karena udah lama aku pakai. Sekarang harus dikembaliin. Aku malah agak berat hati. Apa? Kamu berat hati? Leo, aku perhatiin akhir-akhir ini. Kamu kelihatan banget beda. Kamu lagi sembunyiin sesuatu dariku? Enggak. Bukannya kamu harusnya nemenin Dion di hari ulang tahunnya? Pergi. Aku pulang. Kamu ikut aku. Dion, selamat ulang tahun. Ayo, buka, ada apa di dalamnya? Wah, jam tangan berlian biru, jam yang sangat mahal, dan kamu memberikannya begitu saja. Nina, kamu benar-benar memanjakannya. Gak heran kalian dulu nomor 1, di daftar, pasangan terbaik, Universitas Giok, pasangan kampus yang berpengaruh. Iya, Nina dulu sangat baik kepada Dion, dan dia memang pantas mendapatkannya. Dulu waktu Dion ke Seleo pergelangan kaki main bola, ratu kampus kita ini, yang mendorongnya ke kelas setiap hari.
Dia yang belikan makan, urusi kebutuhan sehari-harinya. Kami semua sangat iri. Lalu ada waktu itu, kamu tahu, masa-masa ketika merajut syal sedang tren di kampus. Ratu kampus kita, menghabiskan 1 minggu penuh merajut syal khusus untuk Dion. Sudah. Masa lalu ya masa lalu. Jangan diungkit lagi. Nina bawa suaminya hari ini. Jangan sampai bikin orang salah paham. Jadi, suaminya kerja apa? Bisa dipilih oleh orang sepertimu, yang cantik dan pintar. Ratu kampus, pasti dia orang yang sangat hebat. YK. Aku penasaran, siapa pria legendaris ini? Dia nggak punya pekerjaan. Dia cuma pengangguran doang. Ini mantan pacar Nina, Dion. Dia lulusan sekolah top. Seorang yang terkenal secara internasional. Virtuoso. Iya. Kok cuma beberapa tahun aja, standar Nina dalam memilih pasangan turun segitu rendahnya? Biar dibilang baik, dia cuma pengangguran. Tapi sebenarnya, dia cuma pengangguran yang gak berguna. Aku yang dulu, satu kasus aja, bisa bernilai jutaan. Klien antre buat nyewa aku. Buat jaga Nina lebih baik. Aku rela jadi orang biasa. Tapi di mata semua orang, aku jadi pecundang. Dan aku nggak pernah dapet rasa hormat dari Nina. Oak. Udah pada dateng semua? Dion, bukannya kamu bilang, pengen main game itu? Oh iya, ayo main game itu. Kamu kalah. Kamu kalah. Kamu kalah. Aku kalah. Aku terima hukumannya. Untuk hukuman ronde pertama ini, kamu harus tunjukin foto-fotonya, sama catatannya. Isinya cuma foto Dion doang. Iya, ini. Gimana kalau fotonya kita skip, langsung lihat catatannya aja? Iya, catatannya. Iya. Cek catatannya. Wah. Catatannya juga isinya Dion semua. Dion suka latte setengah gula. Dion suka ngegame Selasa sore. Ulang tahun Dion. Tanggal 25 September. Yang paling Dion benci. Itu kalau ada yang pegang kepalanya. Dion, aku cinta kamu. Dion, jangan tinggalin aku. Dion, udah setahun kita putus. Aku dateng ke pohon sakura, tempat kita pertama ketemu. Manis banget. Leo, jangan dipikirin. Itu semua sudah berlalu. Jangan dipikirin. Aku nggak kesel. Aku mau ke toilet dulu. Dia tuh, kayaknya nggak peduli sama sekali. Udah, lupakan aja dia. Ayo kita main terus. Ayo lanjut. Oak, aduh kalah lagi. Ayo, siapa takut? Jadi hukumannya apa? Untuk ronde kedua, kamu harus nelpon cinta sejatimu dan ngomong sesuatu dari hati. Mari kita lihat siapa yang paling dicintai ratu kampus kita. Paling dicintai. HP-nya bunyi, beneran bunyi. Waktu aku masih 20 tahun, aku nggak punya apa-apa. Tapi dengan cinta sejati di sampingku, aku merasa punya seluruh dunia. Tapi sekarang, meski terlihat punya segalanya, aku kehilangan cinta masa mudaku. Semua di sekelilingku terasa hampa. Aku nggak punya apa-apa. Dulu, waktu aku berumur 20 tahun, aku tak punya apa-apa. Tapi dengan cinta sejatiku di sampingku, aku merasa seperti memiliki seluruh dunia. Sekarang, aku terlihat punya segalanya. Tapi aku kehilangan cinta hidupku. Segala sesuatu di sekitarku terasa hampa. Aku tak punya apa-apa. Ya, aku tidak mau rumah atau mobilnya. Jual saja dan sumbangkan uangnya ke Yayasan Amal. Aku sudah dapat akta cerainya.
Penerbanganku besok jam 3 sore. Aku akan mendarat di dekatmu. Apa Nina tahu kamu kesini? Dia tidak coba menghentikanmu? Nina belum pulang ke rumah selama beberapa hari terakhir. Persidangan Dion akan segera dimulai. Mungkin dia sibuk dengan itu. Nina, ini akta cerainya. Dan flash disk ini ada rekaman setiap kali Dion memprovokasiku. Sayang, kan kamu bilang mau pergi retret spiritual? Bawa tasbih ini. Simpan bersamamu. Kalau kamu pernah kesal dan membuatku kesal, kembalikan saja 1 biji tasbihnya padaku. Aku akan memaafkanmu. Nina, akulah orangnya yang menyerahkanmu ke Dion. Ayo, jadilah bersama. Cintailah satu sama lain sepuasnya. Aku ingin melihat dalam sebulan, dalam 3 bulan, dalam setahun, atau 3 tahun, seberapa besar kalian masih akan saling mencintai. Aku pulang. Mau kemana? Cuma ketemu teman. Lukamu belum sembuh. Jangan khawatir. Baiklah, Silicon. Kamu sudah terlalu lama terkurung di rumah. Selalu berkeliaran di sekitarku. Keluar lebih sering, lihat dunia. Itu akan baik untukmu. Aku mau pergi. Sepertinya aku harus pamit padanya. Ada waktu sebentar? Aku ada hal penting untuk dibicarakan denganmu. Kita bisa bicara malam ini kalau itu penting. Kasus Dion, persidangannya akan segera dimulai. Masih banyak dokumen penting yang harus kukerjakan. Kalau begitu, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kembalikan sisa tasbihnya. Kembalikan saja. APA. Kamu membantu Dion menyiramku dengan air panas. Kamu mengajakku memilih jam tangan untuk Dion. Dan apa yang terjadi dengan Dion? Di pesta ulang tahun itu, kamu menghilang berhari-hari. Sebenarnya kamu ngapain aja selama di luar sana? Leo. Aduh, kan kamu sudah dewasa. Kenapa jadi cengeng begitu? Sudah, aku sibuk. Aku nggak ada waktu buat dengerin kamu. Ngoceh soal omong kosong sentimental ini. Selamat bersenang-senang. Pulang cepat ya. Tiap kali ini, aku nggak akan pulang.
Nina, selamat tinggal. Kalau kita ketemu lagi, aku nggak akan jadi suamimu lagi. Aku akan jadi musuh bebuyutanmu. Silas. Dion. Wah, hebat sekali. Dion, kamu menang. Kasus perceraianmu. Luar biasa. Terima kasih. Sungguh, ini luar biasa. Aku sedikit terbawa suasana. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan khawatirkan itu. Kamu sudah melalui banyak hal belakangan ini. Aku traktir kamu makan malam. Kita bisa ke tempat lama kita. Tidak. Tempat yang selalu kita datangi. Aku dan Leo sudah ada rencana. Kami ada hal penting yang harus dibicarakan malam ini. Mendesak? Ada apa denganku? Dion mengajakku kencan. Seharusnya aku bilang iya. Tapi sepanjang hari, yang ada di pikiranku adalah Leo. Nina, aku cuma ingin merayakannya dengan baik. Lagi pula, tidak mudah. Akhirnya bisa bercerai. Baiklah. Ayo kita rayakan. Bagus, ayo pergi. Hai. Ada APA, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu lagi bad mood hari ini. Nggak ada apa-apa. Pasti ada. Dari tadi kamu terus cemberut. Ada APA, kamu kelihatannya kesal. Kok kamu tahu? Soalnya kamu selalu cemberut kalau lagi kesal. Sayang, makan malam sudah siap. Aku masak udang kesukaan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kamu dan Leo bertengkar hari ini? Kenapa harus bertengkar? Leo itu orangnya sangat sabar. Dia tidak pernah bertengkar denganku. Bahkan kalau aku membuatnya kesal. Masih ada tasbih ini. Di mana tasbihku? Seharusnya masih tersisa satu. Cuma satu biji. Aku akan belikan yang baru untukmu. Kamu tahu kan Pepeda? Lepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Lepaskan yang lama. Beri ruang untuk yang baru. Di hari ulang tahunku, kamu bilang, aku punya segalanya, tapi kenyataannya, kamu tidak bahagia. Jujur saja, aku juga tidak. Begitu sampai di rumah, aku akan minta Leo menjembalakan semua tasbih itu. Tanpa tasbih itu, rasanya kok aneh. Lagu ini, kudedikasikan untuk wanita yang paling kucintai. Nina, aku siap untuk berani demi cinta. Maukah kamu tetap bersamaku?
Ikuti dia. Katakan iya. Katakan iya. Dion, kamu, apa yang kamu bicarakan? Nina, dimanapun aku sebelumnya, aku selalu merasa hampa di dalam. Sampai aku pulang ke rumah, dan bertemu denganmu. Saat itulah aku sadar, aku tak bisa hidup tanpamu. Katakan iya. Katakan iya. Katakan iya. Dion, aku masih butuh waktu untuk berpikir. Maafkan aku. Aku harus pergi. Hei, sayang, kamu sudah pulang. Leo. Kenapa dia belum pulang? Kenapa aku tidak mengatakan iya kepada Dion? Bukankah dia yang dulu kucintai? Leo, aku merindukanmu. Rekan-rekan, aku, Silas, sudah kembali lagi. Silas. Silas. Kamu benar-benar kembali? Kakira. Kakira kamu akan. Setelah 3 tahun menghilang, saatnya untuk kembali. Oak. Jadi malam ini, Kami akan mengadakan makan malam penyebutan untukmu. Tidak, aku perlu fokus pada karirku dulu. Ngomong-ngomong, ada kasus untukku? tidak mau istirahat dulu? Tidak usah istirahat. Baiklah, sebenarnya, ada sengketa komersial internasional yang rumit. Kasusnya melibatkan perusahaan teknologi dalam negeri yang menghadapi pengambil alihan paksa oleh entitas asing. Mereka terlibat dalam sengketa aset miliaran dolar, dan mereka sudah menyewa tim hukum internasional terbaik. Jadi tidak ada yang berani menangani kasusnya di dalam negeri. Aku yang tangani. Mau dipikir-pikir lagi? Hah, kamu nggak percaya aku? Persidangan dimulai 3 hari lagi. Sudah lebih dari cukup. Biar aku. Silas, persidangan dimulai hari ini. Tenang aja. Kamu baru aja pulang. Langsung ambil kasus yang berat banget. Nggak grogi. Sudah 3 tahun dia nggak pegang kasus. Sejak dia menikah, si Caron Diabolique Lagi masih menganggap dirinya juara tak terkalahkan. Nanti aja lihat. sebentar lagi, Silas. Bikin kamu menyesal ngomong begitu. Pengadilan ini menyatakan, terdakwa tidak bersalah. Silas, kamu benar-benar luar biasa. Logikamu sangat rapi. Rantai buktinya sempurna. Kamu bahkan sudah mengantisipasi setiap satu pun argumen mereka. Setiap kali mereka mencoba membantah, kamu menangkap kesalahan mereka dan membungkam mereka. Baiklah. Cukup dengan pujiannya. Berikan saja kasus berikutnya padaku. Luar biasa. Silas, kembali seperti ini, dan langsung memenangkan kasus yang sulit. Ada pesan untuk kami? Setelah lama menghilang, apa yang membuatmu memutuskan untuk kembali? Silas, katakan sesuatu. Silas sudah kembali. Kali ini, aku tidak akan mundur. Leo? Leo?
Kenapa dia belum kembali? Leo. Kapan kita bercerai? Kibloker dia. Seharusnya aku meneleponnya. Ya. Atau nomor temannya. Aku bahkan tidak punya nomornya. Apalagi nomor temannya. Leo. Kamu pergi kemana sih? Leo. Dion. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu udah menjauhiku selama beberapa hari terakhir. Aku mau berjuang buat dapetin kesempatan sama kamu. Dion. Apa karena? Apa karena kamu udah nikah, terus kamu merasa nggak cukup buat aku? Enggak, bukan itu. Atau jangan-jangan, kamu jatuh cinta sama Leo? Dion. Aku nggak yakin. Aku cinta kamu. Aku beneran cinta sama kamu. Aku mau sama kamu. Itu yang paling aku pengen. Dulu ada waktu di mana aku percaya. Hal yang paling pengen aku dengar di dunia ini adalah dengar kamu ngomong gitu, Dion. Oak. Dion. Ayo kita jalan bareng. Oak. Aku mau buatin kamu makanan. Kenapa ya, aku selalu pengen jalan sama Dion tanpa beban apa-apa. Tapi sekarang, ketika itu beneran terjadi, kenapa aku nggak merasa sebahagia yang kubayangkan? Sayang, bukannya kamu bilang pengen ikut retret spiritual? Ambil tasbih ini, simpan baik-baik, kapanpun kamu kesal dan menyakiti perasaanku. Kembalikan satu biji tasbih padaku. Aku akan memaafkanmu. Tapi kalau kamu sampai mengembalikan semua biji tasbihnya, maka aku akan pergi untuk selamanya. Ibu Nina, Anda baik-baik saja? Ayo kita pergi. Ini milik Leo. Dion benar-benar melakukan itu pada Leo. Begitu banyak hal mengerikan? Leo pikir dia bisa menantangku? Aku hanya perlu melakukan 1-2 langkah. Dan Nina akan meninggalkannya. Tentu saja. Nina sudah bercerai dengannya. Nina akan segera menjadi milikku. Aku masih bisa membayangkannya sekarang. Dia menatapku dengan mata merah itu. Marah tapi sama sekali tak berdaya. Setidaknya dia cukup pintar untuk mundur. Kalau tidak, aku sudah. Kalau tidak, kamu akan apa? Bukankah kamu sibuk dengan pekerjaan? Apa yang membawamu ke sini? Harusnya kan kamu lagi kerja? Ngapain kamu di sini? Jawab aku. Kamu ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu nggak mau ngomongnya? Baiklah, aku yang akan ngomongin. Kamu sengaja menjebak Leo dan menjadikannya penjahat. Atau, kamu bayar orang untuk menyuramkan sepanas ke dia. Kamu cuma diam dan nonton saat aku ninggalin Leo. Atau kamu yang ngatur semua adegan itu untuk pamer kita di depan dia, cuma buat nyakitin dia. Dan udah, Nina, karena aku cinta sama kamu. Hanya itu alasannya. Kamu yang mengusirnya, bukan? Aku nggak ngapa-ngapain. Dia yang nyerah sendiri. Kamu nggak cinta dia kan? Kamu cinta aku. Kamu nggak ingat? Aku. Dia udah pergi. Dia sudah membuka jalan untuk kita. Kesempatan buat mengejar waktu yang hilang. Tidak. Itu tidak benar. Ini seharusnya tidak terjadi. Aku. Dion.
Saat ini kau terasa seperti orang asing sama sekali. Aku terasa seperti orang asing bagimu? Begitu ya? Aku memang menyakiti Leo, tapi yang kulakukan, tidak ada apa-apanya dibanding yang kau lakukan. Orang yang benar-benar memungkinkanku untuk menyakitinya adalah kamu. Benar. Akulah pelaku sebenarnya. Aku harus pergi menemui Leo. Halo? Nina. Kamu harus lihat berita bom yang baru saja kukirim. Berita apa? Lihat saja. Ini besar. Silas sudah kembali. Bagaimana mungkin? Leo Vance adalah Silas. Dia cuma pria rumahan biasa. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Leo. Dia, Silas. Kamu suka sama Silas? Dia itu idolaku. Kukira dia kumapinjam buku-buku itu. Atau mungkin tanda tangan itu cuma coretan-coretan yang dia bikin sendiri. Kok bisa aku nggak sadar? Dia itu Silas. Dia pernah menganalisis, tepat di depan mataku, kasus perceraian Dion. Setiap katanya berharga banget. Dan dari balik kata-katanya, dia berbicara dengan lebih fasih tentang ketentuan hukum. Aku bahkan pernah lihat dia bolak-balik buku hukum yang nampak di setiap buku ada nama Silas. Dia bahkan menaikkan kasus perceraian internasional dari 5 tahun lalu. Dan aku malah nggak pernah selidiki lebih lanjut. Dia selalu ada di sana. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya. Bagaimana mungkin aku tidak pernah benar-benar melihat pria yang tidur di sebelahku? Aku tidak bisa. Aku harus menemukannya. Mau kemana? Aku harus mencari Leo. Kamu tetap di sini. Minggir. Nina. Kamu pikir kalau kamu kembali padanya sekarang, dia akan menerimamu kembali? Hal-hal yang kamu lakukan, membuatnya pergi untuk selamanya, untuk menceraikanmu. Dia kembali, menjadi Silas lagi, si jenius hukum. Nina, berhenti berhayal. Dia sudah selesai denganmu. Diam. Dia memang mencintai. Dia akan memaafkanku. Dion. Pergi. Keluar dari sini. Nina. Buka pintunya, Nina. Di mana tasbihnya? Seharusnya masih ada satu lagi. Aku yang tidak tahu cara menghargainya. Leo memberiku banyak sekali. Tasbih. Baik. Baiklah, aku akan berpura-pura. Kau tidak melakukan apa. Itukah yang kau inginkan? Aku sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk berdiri di sini. Mendengar, omong kosongmu yang menyedihkan. Tidak satu pun? Nina, kamu lihat beritanya? Silas sudah kembali. Dan ternyata Leo. Ya ampun.
Aku bahkan pernah minta kamu cari dia untuk mewakili Dion di pengadilan. Pamela. Kamu lihat. Tasbih yang selalu aku pakai? Cuma satu biji. Kalau aku bisa temukan satu, Leo, dia akan maafin aku. Barang ya cuma barang, tapi orang punya perasaan. Leo sangat mencintaimu. Kalau kamu datang dan minta maaf, masa dia nggak mau maafin kamu? Ayah. Kamu benar. Aku berangkat sekarang. PAPI. Aku kira kamu sama Dion? Jangan-jangan, kamu jatuh cinta sama Leo? Baiklah, malam ini aku yang traktir makan hotpot. Leo, kenapa tidak bilang dari dulu? Kau Silas. Harusnya aku bilang apa? Nina, selama 3 tahun kita menikah, pernahkah kau peduli padaku? Kau selalu mengabaikanku, dan tak pernah sekalipun menanyakan kabarku. Sekarang kau berani bertanya, kenapa? Aku tidak memberitahumu? Leo, aku tak pernah setuju untuk bercerai. Nina, apa kau lupa betapa pedulinya kau pada Dion? Kau memandang fotonya dengan penuh kasih sayang. Sekarang aku mengalah untuk kalian berdua. Kenapa sekarang datang padaku? Itu karena... Leo, aku salah. Apa karena aku bukan cuma Leo, pria yang selalu di rumah, mengorbit di sekitarmu. Tapi Silas, si jenius hukum? Bukan Leo, bukan ITU. Sebenarnya, sudah lama aku tahu. Tahu APA? Sekarang kita rekan kerja. Kita mungkin jadi lawan di masa depan. Jadi selamat tinggal. Sampai jumpa di pengadilan. Selamat tinggal. Pengadilan satu-satunya tempat kita bertemu. Kami suami istri. Bagaimana mungkin kita jadi lawan? Dewi tak terkalahkan dari kota utama. Nina Hayes ternyata menikah dengan Silas dari kota Teluk Indah. Jadi, Silas pensiun selama 3 tahun, hanya untuk merawat Nina Hayes? Dia gila ya, dia menikah dengan jenius hukum Silas, dan tidak tahu apa-apa. Ku dengar cinta pertama Nina Hayes adalah musisi Dion Croft. Apakah dia cuma pengganti selama ini? Tidak. Leo, dia suamiku. Saya dan Ibu Nina tidak punya hubungan apapun. Masa lalu sudah berlalu untuk selamanya. Leo. Aku bahkan tak pernah sadar. Aku sudah kehilangan orang yang paling berarti. Mengenai kasus Silas, apa kamu yakin tidak mau mempertimbangkan ulang? Kenapa aku tidak mau menerimanya? Aku dengar, pihak lain mempekerjakan Nina Hayes. Terus kenapa? Saat aku memutuskan untuk menceraikannya, aku sudah bilang, pertemuan kita berikutnya akan di pengadilan. Baiklah, kalau begitu aku sepenuhnya mendukungmu. Cuma apa? Aku dengar bahwa Nina Hayes kali ini ingin berdamai denganmu. Sekarang dia benar-benar posesif terhadapmu. Jangan-jangan kamu mau memaafkannya? Meskipun aku mencintainya selama 3 tahun. Saat aku memutuskan untuk meninggalkannya, yang kuinginkan hanyalah agar masa tunggu perceraian yang 1 bulan itu cepat berakhir. Aku tidak ingin lagi berada di sisinya. Kurasa, aku sudah lama tidak mencintainya lagi. Aku sangat suka sikapmu yang santai ini. Ini, kamu sudah bekerja keras. Bisa lebih pelit lagi nggak sih? Segera, Bapak Leo. Saya akan ambilkan kopi Bapak. Apa yang terjadi di sini? Nina, kenapa kamu nggak bisa tinggalkan kami saja? Sudah malam. Kamu di sini bersama suamiku. Aku yang mengganggu kamu? Kami sudah bercerai. Ibu Nina. Aku tidak pernah setuju. Leo, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan menerimanya. Kamu tidak akan menerimanya? Apa? Kamu mau menggugatku? Kamu tahu itu bukan maksudku. Nina, Leo bersamamu selama 3 tahun penuh. Kamu punya 1095 hari untuk mencintainya dengan benar. Tapi apa yang kamu lakukan malah? Kamu selalu meremehkannya. Apa? Sekarang setelah kamu kehilangan dia, kamu menyesal? Hah? Atau kamu cuma mau punya kue?
dan memakannya juga. Hubungan saya dengan Leo benar-benar bukan urusanmu untuk ikut campur. 1095 hari. Sebelumnya, saya tidak ingin mengganggu hidupnya. Itulah mengapa saya membiarkanmu terus menyakitinya selama ini. 1095 hari. Leo, has beyond kamu berikan padaku. Tidak ada satupun yang tersisa. Bisakah kamu? Jadi aku tidak akan pernah mendapatkan pengampunanmu. Benar kan? Nina, kamu tahu, ini menyedihkan. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah selesai mengganggumu. Kamu baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja. Ayo kita kembali bekerja. Kasus ini berasal dari 5 tahun yang lalu, tepat setelah saya memulai praktik sendiri. Yang pertama kali, kasus pembelaan pidana. Victor, terdakwa, menikam seorang rekan kerja sampai mati karena perselisihan di tempat kerja, dan sebagai jaksa dalam kasusnya, Anda berjuang mati-matian untuk membuatnya dihukum mati dengan penangguhan. Tapi tepat setelah putusan dijatuhkan, dia berani mengancam Anda dengan pisau, bersumpah akan kembali menghantui Anda bahkan dari kubur. Luar biasa. Jadi dia melukai orang lain di penjara. Putusan asli ditegakkan pada banding. Dia mengajukan banding. Kasus ini, Anda harus mengundurkan diri. Bagaimanapun, kasus itu dulu benar-benar memengaruhi Anda secara psikologis. Kasus ini, saya akan menangani kasus ini sendiri. Leo, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Ibu Nina, sekarang Anda menangani kasus hukuman mati? Sebenarnya, saya hanya ingin melihat Anda. Oh, benarkah? Sempurna. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Leo, kamu di sini ngapain? Bapak Leo dan Ibu Nina, sama-sama pengacara hebat. Pertarungan ini, siapa yang akan menang? Sulit ditebak. Aku yakin Ibu Nina yang menang. Dia sudah berpengalaman. Bapak Leo sudah lama vakum. Belum tentu. Yang Mulia, kami mengajukan bukti baru. Victor Shaw, saat menjalani hukumannya, telah dengan brutal menyerang narapidana lain sebanyak 3 kali. Yang Mulia, insiden-insiden ini tidak relevan dengan kasus ini. Ini tidak membuktikan bahwa kejahatannya direncanakan. Tentu saja relevan. Victor jelas-jelas memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dia berisiko tinggi untuk mengulangi kejahatan. Dan pada hari klien saya meninggal. Jadi, ini bukan kejahatan karena gairah, melainkan pembunuhan berencana. Aku tak pernah kehilangan fokus di pengadilan. Tidak sekalipun. Tapi hari ini, aku tak bisa berhenti memikirkan Leo. Consulor Pambla, apakah Anda masih ada yang ingin ditambahkan? Penggakara, kau harus menyelamatkanku. Katanya kau yang terbaik. Hakim Ketua, kami melepaskan pembelaan. APA yang kau lakukan. Mereka melepaskan pembelaan. Pengadilan ini menyatakan, terdakwa, Victor Shaw, dihukum karena pembunuhan, dijatuhi hukuman mati, untuk segera dilaksanakan. Hukuman mati. Dasar bayangkan. Kalau dulu kamu tidak ikut campur, aku pasti sudah mendapat pembebasan bersyarat medis. Dan sekarang kamu membuatku dihukum mati.
Kamu tidak berhak menghakimiku. Tidak ada yang berhak menghakimiku. Aku tidak terima. Hukum itu adil. Perbuatan jahat pasti akan mendapat hukuman. Awas. Nina, kamu ngapain? Leo, aku mulai ingat. Sekarang aku ingat semuanya. Orang yang mencoba menikahmu waktu itu adalah dia. Lalu, aku yang membawa satpam untuk menyelamatkanmu. Benar kan? Aku memenangkan kasusnya. Dan dia benar-benar menghanaskan pisau padaku. Leo. Kira. Nina, apa kau benar-benar mengambil kasus ini untuk membelanya? Karena kau sungguh-sungguh ingin membelanya. Atau ini cuma salah satu aksi cari perhatianmu yang egois lagi? Kau bilang kau ambil kasus ini hanya untuk menemuiku? Nina, apa kau masih ingat alasan awalmu menjadi pengacara? Alasan aku mau menikahimu? Alasan aku mau mengorbankan karierku sendiri untuk merawatmu? Saat kau datang dengan pengawal hari itu, aku benar-benar mengira aku telah menemukan cinta sejati. Ternyata, orang yang paling menyakitiku adalah kamu. Leo. Baru sekarang aku sadar. Aku selalu mencintaimu. Dion hanyalah sebuah obsesi. Orang yang kucintai. Selalu kamu. Nina, cintamu sangat murahan. Selama 3 tahun, kau mengabaikanku begitu saja. Baru setelah kau tahu aku adalah Silas, kau tiba-tiba mencintaiku. Jika aku selamanya hanya menjadi Lil Fanche, apa aku tidak akan pernah mendapat perhatian darimu? Itu tidak benar. Leo. Haha. Hahaha. Leo. Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Rencananya adalah bercerai. Lalu aku menikahi pengacara paling terkenal. Aku bisa terus menikmati sorotan, menjadi seseorang yang dikagumi semua orang. Aku bisa memotong 20 tahun perjalananku ke puncak. Hahaha. 20 tahun. TAPI. Nina pergi ke kota Teluk Indah untukmu, dan kalah dalam kasusnya. Tidak, aku takkan biarkan itu terjadi. Hahaha. Hahaha. Untuk mendapatkanmu, aku harus menghancurkannya. Haha. Kalau bicara soal kasus ini, Kuma. Maksudku, kenapa orang-orang ini nggak bisa tinggalkan kita aja? Rasanya mereka mau nyelipin kameranya. Sampai ke tenggorokanmu. Maaf soal itu. Kehidupan pribadiku memengaruhi firma. Aduh, jangan bilang begitu. Kehadiranmu kembali sangat berarti bagiku. Jadi apa rencanamu? Maksudku, kamu nggak bisa terus-terusan bersembunyi dari mereka. Kenapa aku harus bersembunyi? Silas, benarkah dulu kamu menggunakan cara yang tidak jujur untuk menikahi Nina? Apakah komebat spektakularmu ini semua tentang balas dendam padanya? Benarkah Nina tidak pernah benar-benar mencintaimu? Semua yang kalian lihat di internet cuma rumor.
Pernikahanku dengan Nina sudah berakhir. Aku tidak akan menanggapi gosip apapun lagi soal ini. Kalau ada yang terus-terusan buat masalah, aku tidak akan ragu menggunakan segala cara hukum untuk membersihkan namaku. Dion, Capricorn di internet. Itu kamu ya? Aku cuma mengatakan yang sebenarnya, itu saja. Yang sebenarnya? 3 tahun lalu, aku yang menyelamatkannya. Itu adalah takdir. Dan itulah sebabnya aku yang melamar. Leo tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tidak ada hubungannya? Nina, kamu jatuh cinta padanya kan? Nina, kamu jatuh cinta padanya, benar? Semakin kamu mencintainya, semakin aku akan menghancurkannya. Cengga. Dia pasti sangat kesal sekarang. Kalau dulu, kamu pasti berpikir, dia sengaja membocorkan informasinya, hanya untuk menjebakku. Benar? Lihat, wanita memang mudah berubah. Benar? Dion, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Ini semua salahmu. Katakan saja padaku. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan Leo? Bersamalah denganku. Dan aku akan melepaskannya. Cepat. Kalau ini gagal, semua akan kena akibat. Aku takkan biarkan kau menyentuhku. Apa katamu? Ya. Betul, aku mencintainya. Aku sudah lama jatuh cinta pada Leo. Aku cuma tak pernah punya nyali untuk mengatakannya. Dia bukan Leo yang dulu lagi. Yang selalu menungguku pulang. Aku tahu dia bisa menjaga dirinya sendiri. Kali ini, meski dia tak butuh bantuanku, aku akan ada di sisinya. Jangan pergi. Jangan kau tinggalkan aku. Jangan pergi. Ya? Leo, Nina baru saja mengadakan konferensi pers. Kamu mau pergi lihat? Konferensi pers? Iya. Menurutmu dia mungkin mencoba membantu Dion? Dan Marika Berkenplot. Untuk menyakitimu? Kirimi aku alamatnya. Aku langsung ke sana. Oak, aku akan kirim sekarang juga. Pertama, saya ingin meminta maaf karena telah menyita waktu Anda. Ibu Nina, ada rumor yang beredar bahwa Silas adalah pihak ketiga dalam pernikahan Anda. Benarkah? Dan ada rumor bahwa Anda dan Silas dipaksa untuk menikah. Apakah dia pernah tulus, atau dia hanya mengincar kekayaan keluarga Hayes? Semuanya, harap tenang. Mengenai rumor-rumor yang beredar belakangan ini, saya di sini untuk menjawab satu persatu. Pertama, Leo dan saya benar-benar saling mencintai. Dan sayalah yang mengecewakannya. Leo, aku sangat menyesal. Apa yang dia lakukan? Meminta maaf. Selama pernikahan saya dengan Leo, selama 3 tahun itu, saya bukan istri yang baik, dan gagal memenuhi tanggung jawab saya. Saya sering memberinya perlakuan diam, mengabaikannya. Saya bahkan meninggalkannya di jalan tol, saat dia sakit. Ketika dia tersiram air panas, saya hanya meninggalkannya di restoran itu. Leo, pergi ke rumah sakit sendiri saja. Dion adalah pemain biola.
Jarinya tidak boleh sampai celaka. Dan saya? Sedang apa saya waktu itu? Jericho, Kenapa dengan jarimu? baru saja kena kuasap yang panas. Leo, kamu harus ke rumah sakit. Sekarang, tangan Dion untuk bermain biola. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ayo pergi. Seperti yang bisa kalian lihat, di video ini, luka bakar Dion sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam 1 menit lagi. Tapi aku tetap mengantarnya ke rumah sakit dulu dan meninggalkan Leo sendirian di sana. Ibu Nina, Anda dan Bapak Leo adalah pengacara top di industri ini. Bapak Dion adalah seorang pemain biola dunia. Jadi maksud Anda, semua ini adalah kesalahan Anda dan Dion. Dan Bapak Leo adalah korban yang tidak bersalah? Benarkah begitu? Ya, akulah yang mengecewakannya. Jorok banget. Nina Hayes meninggalkan suaminya yang terluka parah. Untuk si bajingan itu. Dion Croft itu kan sudah dewasa, masa bertingkah lemah gitu? Cuma jarinya sedikit merah, berani-beraninya dia berlaga jadi korban dan merebut istri orang. Silas pensiun 3 tahun untuk melayaninya. Dan dia bahkan tidak tahu kalau suaminya itu seorang pengacara. Betul. Lagi pula, walaupun Silas tidak bilang apa-apa, apa Nina Hayes bisu atau gimana? Dion Croft lah perusak rumah tangga, pihak ketiga yang menghancurkan pernikahan mereka. Maafkan saya semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Nina, apa Anda tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada reputasi firma ini? Sekarang Anda berdiri di depan umum untuk klarifikasi dan minta maaf. Apakah ini karena cinta atau karena rasa bersalah? Saya tidak pantas membicarakan cinta. Karena Leo, dia tidak akan pernah sama sekali memaafkan saya. Bapak Leo, apakah Anda bersedia menerima permintaan maaf Ibu Nina? Mengenai hubungan asmara antara Ibu Nina dan Bapak Dion, apakah Anda sudah bisa melupakan? Bapak Leo, ada yang ingin Anda katakan? Leo, aku sudah membersihkan nama Anda. Jadi, Ibu Nina, haruskah aku berterima kasih? Tidak, bukan itu maksudku. Dalam pernikahan yang hancur ini, kau yang terus menyakitiku. Dion hanyalah sebuah pisau. Pisau tidak akan menusuk orang dengan sendirinya. Kau yang memegang pisau itu dan menikamku dengannya. Jangan kira dengan mengadakan konferensi pers untuk membersihkan namaku berarti aku berutang apapun padamu. Kau tidak berutang apapun padaku, Leo. Tidak, tapi kau yang berutang padaku. 3 tahun pernikahan. Semua cintaku, semua harapanku, kau padamkan dengan tanganmu sendiri. Sedikit demi sedikit. Bukan berarti aku langsung menyerah padamu. Semuanya terjadi sedikit demi sedikit. Selama 1095 hari, aku selalu diacuhkan dan diabaikan. Itu adalah 99 butir tasbih yang kau buang dan hancurkan total. Aku berdiri tepat di hadapanmu, seorang manusia hidup yang bernapas. Tapi aku lebih tak berarti bagimu daripada satu foto Dion. Makanya aku menyerah padamu. Leo. Selalu. Ini semua salahku. Jujur,
Aku penasaran. Kamu sudah menjalani hidup yang selalu kamu impikan. Dion sudah kembali di sisimu. Lalu kenapa sekarang menyesal? Karena aku sudah lama jatuh cinta padamu. Aku cuma tidak pernah punya nyali untuk mengatakannya. Jatuh cinta padaku bukan hal yang memalukan. Seorang pria yang seluruh dunianya adalah keluarganya. Apakah dia tidak pantas dicintai? Aku. Silas adalah rivalmu. Dia tak pernah mengulurkan tangan untukmu. Tapi Leo, dia adalah suamimu. Dia memujamu, memperhatikanmu, mencintaimu. Tapi hanya karena dia pengangguran. Tak punya teman. Kamu bahkan tak bisa mengakui bahwa kamu mencintainya? Tidak. Aku. Ibu Nina, sentimu terlalu murah. Kamu memanggilku Ibu Nina? Leo, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu Silas? Kalau saja kamu bilang lebih awal, aku pasti. Leo. Leo. Aku sedang hancur, kamu malah tidak mau mendengarkan? 3 tahun pernikahan. 1 konferensi pers. Lalu kamu pikir semua bisa dilupakan? Itu sangat menyedihkan. Nina, angkat teleponnya. Angkat telepon. Dion, kau sudah gila? Berani-beraninya melawan Silas? Seluruh internet sedang menghujanimu. Semua endorsemenmu hilang. Tur konsermu dibatalkan. Bahkan para investor menarik dananya. Kau Zenang Zetarang? Nina tidak cinta Leo. Dia cinta aku. Apa salahnya aku membela diri? Kalau dia benar-benar cinta padamu. Kenapa dia tidak menunggu? Untuk bersamamu setelah bercerai. Daripada memilih perselingkuhan? Karena dia tidak pernah berencana bercerai. Dion. Apa Nina benar-benar mencintaimu? Tidak mungkin. Benarkah Nina mencintaimu? Tidak mungkin. Karena dia tidak pernah berencana bercerai. Tidak mungkin. Siapa itu? Siapa itu? Itu kau. Baiklah. Kalau aku jatuh, aku akan bawa kalian semua ikut jatuh. Apa semua kekakondengan? Si brengsek dan si jalang itu sampai mengganggumu? Semua itu sudah berlalu sekarang. Jadi, apa kamu mau mulai berkencan lagi? Ya. Aku cuma nanya buat temen. Kamu selalu punya banyak pengagum diam-diam. Aku terbuka untuk hubungan baru. Sacrament Nina padaku. Tidak sebesar itu. Sanggup? Senang mendengarnya. Ya. Leo adalah pria yang luar biasa. Banyak wanita yang mengejarnya. Akulah yang tidak tahu cara menghargainya. Kenapa kamu jadi begitu emosional? Sebenarnya. Leo. Kamu ngapain di sini? Leo. Aku sudah tahu. Malam itu, kamu memanfaatkanku saat aku mabuk. Dan menipuku untuk menandatangani perjanjian perceraian. Menipu? Saat kamu menandatanganinya hari itu, sudah kukatakan padamu. Begitu kamu menandatanganinya, kamu akan bebas untuk bersama Dion selamanya. Aku kesini bukan untuk membicarakan itu. Lalu untuk APA kau kesini? Leo. Dulu saat kita masih menikah, aku tidak baik padamu. Sekarang kita sudah bercerai. Bisakah kau dan aku makan bersama satu kali saja? Aku tidak punya waktu untuk ini. Tolong sekali saja. Aku janji. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bukankah aku baru saja menawarkan untuk mentraktirmu makan malam? Ayo pergi.
Apa kau benar-benar mau menyakiti hatiku lagi? Leo. Leo. Dion, kali ini kamu mau berbuat apa lagi? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Dion. Kau bohong padaku. Lagi. Kalau aku tidak melakukan ini, apakah kau akan pernah setuju untuk menemuiku? Ini adalah jebakan. Ibu Nina. Kau milikku. Dan tak ada yang akan membawamu pergi. Besok, seluruh dunia akan melihat bahwa kau memilihku pada akhirnya. Silas, apa pendapatmu tentang mantan istrimu? Bertemu mantannya di malam hari? Saran saya untuk kalian semua adalah periksakan mata kalian. Dari sudut kamera itu, pupil Ibu Nina melebar. Dia jelas tidak dalam keadaan sadar. Naaman, itu tidak ada hubungannya denganku. Dion. Sayang, sudah kangen ya, Dion? Hapus foto-foto itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas percobaan pembiusan dan penyerangan. Nina, kok kamu bisa tega banget sama aku? Tadi malam kita kan... Jangan berani-berani ngomongin tadi malam. Kalau kamu nggak tipu aku tadi malam, aku nggak mungkin mau sama kamu. Nina Hayes, kamu lagi merekam ini? Kamu gila? Coba aja lakukan hal seperti itu lagi. Aku sumpah. Aku akan pastikan sisa hidupmu dihabiskan di balik jeruji besi, sambil mainin biola kesayanganmu itu. Kamu lupa ya? Dulu kan kamu sangat mencintaiku. Jangan pura-pura polos di depanku. Waktu itu, kan kamu yang bilang aku membosankan. Makanya aku nikah sama orang lain. Hai, ada APA? Lo, kamu belum lihat? Akun pribadi Nina baru saja mengeluarkan sebuah pernyataan, menuduh Dion sengaja memalsukan bukti. Buktinya sudah ada di tangan. Dan dia akan menggugatnya ke pengadilan. Wah, dia benar-benar tidak main-main.
Coba lihat dari sisi lain, dia membalas dendam untukmu. Untukku, jelas-jelas dia cuma berusaha menyelamatkan reputasinya sendiri, membereskan kekacauan yang dia buat. Nina itu, bagaimana bisa dia membiarkan dirinya dimanfaatkan begitu saja oleh seorang pria? Untunglah kamu, Leo. Kamu tahu apa yang kukagumi darimu? Cara kamu bisa begitu mudah melupakan. Leo. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apa? Maksudku, kalau kamu sudah siap, Untuk melangkah maju. dan memulai yang baru, maukah kamu mempertimbangkanku? Apa? Kamu mungkin tidak tahu. Tapi, Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan lagi. Baiklah. Leo, maafkan aku. Selama bertahun-tahun kita bersama, aku sudah berlaku buruk padamu. Aku terus membuat kesalahan. Sudah cukup bagimu? Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengarmu. Terus, dengan omong kosong sentimental ini. Aku tahu aku jatuh cinta padamu, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Itu kesalahanku yang kedua. Setelah Dion kembali, aku membiarkannya terus menyakitimu. Itu kesalahanku yang ketiga. Serahkan dokumennya, dan aku akan pergi dari sini. Dion, kenapa dengan lenganmu? Ayo, bayar aku balik. Bukan urusanmu. Tapi aku mencintaimu. Aku masih mencintaimu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupku, tanpa kusadari. Leo, maukah kamu memaafkanku? Memberi aku kesempatan lagi? Kamu ingat waktu aku kehilangan satu tasbih? Aku mengobrak-abrik seluruh rumah untuk mencarinya. Akhirnya kutemukan. Masih ada di sini. Kamu pernah bilang padaku, tak peduli seberapa parah aku berbuat salah, kalau aku membawakanmu tasbih ini, kamu akan memaafkanku. Sayang, kamu bilang mau pergi retret spiritual, kan? Undian tasbih ini. Simpanlah ini. Kalau kamu marah padaku, atau melakukan hal yang menyakitiku, kembalikan satu biji, dan aku akan memaafkanmu. Tapi kalau kamu mengembalikan seluruh untaiannya, berarti kita sudah selesai untuk selamanya. Janji itu masih berlaku? Kamu satu-satunya harapanku yang tersisa. Leo. Nina. Leo. Aku menulis surat ini untukmu. Baca saja. Ini yang terakhir kalinya. Tolong. Nina, kamu selalu bilang, cuma sekali lagi terakhir. Ini semacam permainan buat kamu? Leo, aku putus asa. Setelah kamu meninggalkanku, barulah aku sadar. Hidupku tak berarti tanpamu. Ibu Nina, kasih sayang yang datang terlambat itu murahan. Kamu nggak ngerti. Kalau kamu punya sedikit kesadaran, kamu nggak akan ganggu aku sekarang. Leo, aku tahu kamu cuma lagi marah. Kamu masih punya perasaan padaku. Bukan begitu? Leo. Lihat, aku nemuin tasbih kita. Lihat kan? Bahkan takdir pun mendukung kita. Dia juga nggak mau lihat kita berpisah. Apa yang membuatmu begitu istimewa, Leo? Bagaimana kamu pantas? Semua cinta Nina? Maafkan aku sekali lagi. Di mana kamu menemukan tasbih ini? Itu di ruang tamu.
yang tidak pernah bisa kamu temukan. Aku mencari seluruh ruang tamu kemarin, dan menemukannya di sudut. Leo, ini takdir. Ikatan kita tidak putus. Kamu berjanji padaku, selama tasbih ini ada, apapun yang terjadi, kamu akan memaafkanku. Nina, bagaimana kamu berani? Bahkan sekarang, kamu masih ingin menggunakannya untuk memohon maafku? Sudahkah kamu lupa? Dulu, bagaimana kamu menghina cintaku padamu? Leo, kamu berani mengambil wanitaku? Kamu mencari masalah. Leo, hati-hati. Nina. Nina. Nina, kamu baik-baik saja? Kamu membuatku takut. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tasbina. Leo. Ambil tasbihnya. Tolong. Nina, sudah terlambat. Tasbina. Leo. Kamu bisa saja mengambil tasbihnya. Tapi kenapa malah kamu tendang? Itu semua yang pernah kuinginkan. Cinta yang tak pernah bisa kumiliki. Sekarang ada di tanganku. Tapi aku tak menginginkannya lagi. Leo Vance, beraninya kau memperlakukan Nina seperti ini? Kau lihat, satu-satunya yang benar-benar mencintaimu adalah aku, satu-satunya yang tulus peduli padamu. Tapi pria yang kucintai adalah Leo. Dion, wanita yang dulu sepenuhnya milikmu, sekarang dia memberikan semua pengabdiannya pada aku. Sekarang kau tahu persis bagaimana rasanya. Nina, mulai sekarang, tidak ada lagi tasbih. Tidak ada lagi yang bisa kupakai untuk memaafkanmu. Mulai hari ini, kita sudah selesai. Kenapa? Bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Dion, penyerangan dengan sengaja, pencemaran nama baik, pelanggaran hak atas citra, bakti untuk ketiga tuduhan ini. Sangat kuat. Ada yang ingin kau katakan untuk membela diri? Itu Leo. Dia yang merebut Nina dariku. Aku hanya berusaha mendapatkan hatinya kembali. Apa salahnya itu? Laporan medis menyatakan fraktur kognitif tibia kanan dan kerusakan saraf yang permanen. Rekaman CCTV yang menunjukkan kau menabraknya dengan mobilmu. Perlu kita putar ulang? Tidak. Aku minta maaf. Hukuman penjara 3 tahun. Pengadilan telah mempertimbangkan penyerahan dirimu yang sukarela. Ini sudah ringan. Kemudian. 1 tahun kemudian. Pemulihan saraf di kaki kananmu baru mencapai 30%. Jangan dipaksakan. Hillier. Ternyata, harus terluka dulu baru akhirnya sadar. Dulu, saat aku menumpahkan gelasnya, yang kulihat dia menggelanji jalan. Aku tak pernah sadar ada obat-obatan di tangannya. Sekarang, aku sendiri yang memecahkan vas sendiri. Dan baru sekarang aku menyadari betapa sakitnya jatuh ini. Sakit sekali sampai membuatku ingat pandangan matanya saat itu. Bukan menyalahkan, tapi kepanikan murni yang tak bisa dia sembunyikan.
Bahkan sinar matahari sudah belajar pilih kasih. Hanya menyinari perayaannya. Membiarkanku tertatih-tatih. Bapak Leo, selamat. Bapak Leo. Bapak Leo. Selamat, Bapak Leo. Leo, selamat. Perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinanmu. Semakin maju setiap hari. Citra, kesuksesan perusahaan memang penting. Tapi bagiku, yang paling penting adalah memiliki kamu di sisiku. Dulu aku terjebak oleh obsesiku sendiri. Tapi kamu tunjukkan padaku. Seperti apa rasa kehangatan yang sesungguhnya. Citra, maukah kamu menjaga kehangatan ini dan menjadi pemeran utama wanita di hidupku? Aku selalu berpikir, kamu takkan pernah mengatakan hal-hal ini padaku. Citra, kamu membuatku sadar bahwa aku sadar bahwa cinta tak perlu diukur dengan tasbih. Ya ampun, Bapak Leo berlutut satu kaki. Aku ingin jadi pemeran utama dalam hidupmu selamanya. Citra, silakan beritahu pers bahwa kamu akan menjadi ibu Leo. Bapak Leo, jadi Anda dan Ibu Citra berencana menikah? Izinkan saya perkenalkan secara formal. Citra Reed, dia adalah tunanganku. Kami berencana menggelar pernikahan kami bulan depan. Bapak Leo, apakah pendapat Ibu Nina penting bagi Anda? Setiap orang punya lagu hidupnya masing-masing. Yang paling penting bagi aku dan Citra adalah kehangatan di antara kita. Aku doakan kalian berdua bahagia. Nina, aku sudah bebas bersyarat, dan sekarang aku ada di vilamu. Dion, kita seperti vas ini. Begitu pecah, tidak akan pernah utuh lagi. Selama di dalam, aku belajar kintsugi selama setahun. Guruku bilang, di bagian yang pecah, kalau diperbaiki dengan perak, akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah setahun di penjara, masih belum kapok? Yang merenggamkan kita. Bukan kumas serpihan yang berantakan. TAPI. Lihat, tasbih di pergelangan tangan bisa terlepas, tapi yang terukir di daging akan tetap ada. Setiap kali aku mengambil jarum dan menusukkannya ke kulitku sendiri, aku dipaksa mengingat betapa aku telah menyakitimu. Dion, hanya orang bodoh yang mencoba memperbaiki retakan dengan kertas perak. Yang seharusnya kita gunakan adalah cinta kita. Jangan pernah berpisah lagi.